We're crushing their missiles and drone stockpiles, destroying their defense industrial base. We've wiped out their Navy completely. Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. Donald Trump has got to go! Gelombang protes No Kings terbesar dalam sejarah AS. Jutaan demonstran di seluruh negeri tuntut penggulingan kebijakan Trump dan penghentian segera perang dengan Iran. Washington DC, 30 Maret 2026. Pada Sabtu 28 Maret 2026, Amerika Serikat menyaksikan salah satu aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah modernnya. Lebih dari 8 hingga 9 juta warga Amerika turun ke jalan di lebih dari 3.300 lokasi di seluruh 50 negara bagian, dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota-kota metropolitan hingga pedesaan kecil. Aksi yang diberi nama No Kings Day 3.0 atau No Kings Protest ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ribuan massa meneriakan slogan "Hentikan perang di Iran" dan "Trump bukan raja kami", menuntut tidak hanya penghentian konflik militer yang telah berlangsung sejak akhir Februari 2026, tetapi juga akuntabilitas penuh atas kepemimpinan Presiden Donald Trump yang mereka anggap telah melampaui batas kekuasaan konstitusional. Demonstrasi ini menandai puncak kemarahan publik yang telah membara selama berminggu-minggu, di mana perang dengan Iran menjadi katalisator utama bagi tuntutan yang lebih luas, mengakhiri otoritarianisme di Gedung Putih dan memaksa perubahan radikal di Washington. Narasi hari itu dimulai sejak pagi buta. Di ibu kota negara, Washington DC, puluhan ribu demonstran berkumpul di depan Gedung Capitol dan sekitar Gedung Putih. Udara dingin musim semi masih menusuk, tapi semangat massa tak terbendung. Bendera-bendera Amerika dikibarkan berdampingan dengan spanduk-spanduk raksasa bertuliskan "No More Wars for Oil" dan "Impeach Trump Now, End the Iran Slaughter". Organisator dari koalisi No Kings yang mencakup kelompok hak asasi manusia, aktivis anti-perang, serikat buruh dan komunitas imigran memperkirakan setidaknya 500.000 orang hadir di DC saja. Mereka berbaris rapi, tapi suara mereka menggelegar. "Trump, tanganmu berlumuran darah Iran," teriak seorang ibu rumah tangga dari Virginia yang membawa foto-foto korban sipil di Teheran. Di sampingnya, mahasiswa muda dari University Georgetown memegang poster bergambar Presiden Trump dengan mahkota raja yang retak, simbolisasi kritik utama gerakan ini bahwa Trump bertindak seperti raja yang mengabaikan Kongres, rakyat, dan hukum internasional. Sementara itu di New York City, Times Square yang biasanya ramai turis berubah menjadi lautan manusia. Lebih dari 200.000 demonstran memadati jalan-jalan Manhattan dengan aksi serentak di Brooklyn dan Queens. Di Los Angeles, California, ribuan orang berpawai di Hollywood Boulevard, ditemani selebriti dan musisi yang ikut turun ke jalan. Di Minneapolis, St. Paul, Minnesota, yang menjadi salah satu epicentrum protes, lebih dari 100.000 orang berkumpul di sekitar State Capitol. Penampilan mendadak dari Bruce Springsteen dan artis lain menyulut semangat massa dengan lagu-lagu protes klasik bergema di udara. "Ini bukan hanya tentang Iran," kata seorang demonstran bernama Maria Gonzalez, seorang imigran asal Meksiko yang kehilangan saudaranya akibat operasi deportasi ICE. "Ini tentang bagaimana Trump menggunakan perang di luar negeri untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan di dalam negeri, harga bensin yang meroket, inflasi makanan, dan penembakan terhadap warga sipil oleh agen federal." Latar belakang protes ini tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Sejak akhir Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan militer gabungan terhadap Iran yang dimulai pasca pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan respons terhadap protes massal di dalam negeri Iran. Trump yang awalnya berjanji bantuan akan datang bagi demonstran Iran, kini dituduh membalikan sikapnya demi kepentingan geopolitik. Serangan tersebut telah menewaskan ribuan orang, termasuk warga sipil, dan mengganggu pasokan minyak global, menyebabkan harga energi di AS melonjak hingga 40% dalam sebulan.
Kongres yang didominasi Partai Republik gagal mengeluarkan resolusi War Powers Act untuk membatasi aksi militer Trump, memicu tuduhan pelanggaran konstitusi. Perang ini ilegal dan tidak perlu, kata Senator Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez dalam pidato virtual yang disiarkan di layar raksasa selama protes di Chicago. Kita tidak boleh membiarkan satu orang menentukan nasib jutaan nyawa demi ambisi pribadi. Tuntutan menggulingkan Trump dalam konteks ini bukan berarti kudeta militer, melainkan dorongan kuat untuk proses impeachment di Kongres, boikot politik, dan tekanan publik yang tak henti hingga pemilu mendatang. Penyelenggara No Kings menekankan bahwa gerakan ini adalah perlawanan rakyat terhadap raja palsu. Trump ingin memerintah seperti tiran, tapi ini Amerika. Kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan calon raja atau kroni miliardernya, ujar juru bicara koalisi dalam konferensi pers pasca aksi. Di Salt Lake City, Utah, ratusan demonstran membawa plakat No Kings, No Wars, No Lies sambil menuntut penghentian operasi ICE yang telah menyebabkan insiden penembakan fatal terhadap warga sipil. Di Pittsburgh dan San Francisco, kelompok anti-perang bergabung dengan aktivis lingkungan, menyoroti dampak ekologis serangan di Teluk Persia. Polisi di beberapa kota melaporkan bentrokan kecil, tapi secara keseluruhan aksi berlangsung damai, sebuah pencapaian mengingat skala masanya. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, meski ratusan orang ditangkap karena pelanggaran lalu lintas atau gangguan ketertiban. Dari perspektif yang lebih luas, protes No Kings ini adalah kelanjutan dari gelombang demonstrasi anti-Trump sejak pelantikannya pada Januari 2025. Awalnya difokuskan pada isu imigrasi dan shutdown pemerintahan federal, kini perang Iran menjadi perekat yang menyatukan beragam kelompok, dari progresif liberal hingga konservatif anti-intervensi. Analis politik dari Brookings Institution menyebut aksi ini sebagai momen sejarah yang bisa memaksa Trump mempertimbangkan gencatan senjata. Jika jutaan orang bersatu melawan perang ini, tekanan politik akan tak terbantahkan, kata seorang pakar. Sementara itu di Iran, kelompok oposisi dalam negeri menyambut dukungan ini, meski situasi di sana tetap kacau dengan blackout komunikasi dan represi militer. Hingga Senin 30 Maret 2026, koalisi No Kings berjanji akan melanjutkan aksi secara berkelanjutan, termasuk mogok nasional dan petisi ke Kongres. Kita tidak akan berhenti sampai perang ini berakhir dan Trump dipertanggungjawabkan, tegas seorang organisator di Los Angeles. Bagi banyak demonstran, hari Sabtu kemarin bukan akhir, melainkan awal dari babak baru perlawanan sipil. Di tengah ketegangan global yang memuncak, suara rakyat Amerika ini menggema keras. Tidak ada raja di tanah kebebasan, dan perang bukan jawaban. Berita ini disusun berdasarkan laporan langsung dari berbagai sumber di lapangan, termasuk keterangan penyelenggara, saksi mata, dan pernyataan resmi. Situasi masih berkembang, dan Gedung Putih belum mengeluarkan respon resmi terbaru terhadap tuntutan massa.